Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan ya mata kuliah I'jazul Ilmi ya. Tentang i'jaz ya, kemukjizatan Al-Quran dalam mengungkap ya temuan-temuan modern ya dari kajian sains dan teknologi ya. Jadi salah satu kemukjizatan Al-Quran itu adalah kemukjizatan dalam bidang ilmu ya, i'jazul ilmi ya, yang itu menjadi mata kuliah di semester ini ya. Namun sebelumnya kita sampaikan ya tentang konsep mukjizat ya di dalam Al-Quran ya. Jadi mukjizat sendiri secara bahasa itu artinya melemahkan ya, atau menundukkan. I'jaz ya. Jadi lawan-lawan atau musuh-musuh itu tidak mampu membalas ya, karena sudah dilumpuhkan, dilemahkan ya, sehingga dia tunduk patuh ya. Itu i'jaz ya secara bahasa. Nah, kalau secara istilah berarti idharu sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalah. Jadi mukjizat itu adalah menampakkan kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi idhari ajzil Arab an mu'aradatih. Jadi menampakkan tadi ya kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi muncul ke permukaan kebenaran dakwah itu dan menunjukkan kelemahan orang-orang yang menolaknya ya. Orang-orang jahiliyah waktu itu, orang-orang Arab jahiliyah waktu itu yang menentang dengan datangnya risalah Islam ya. Mereka juga tidak bisa melakukan persaingan atau membalas atau melumpuhkan atau melemahkan Islam, tidak bisa ya. Karena dengan mukjizat tadi justru semakin menguatkan kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah. Jadi kejadian yang luar biasa yang itu di luar adat kebiasaan kebanyakan masyarakat ya. Yudhiruhullahu ala yadi nabiyyin ta'kidan linubuwatih ya. Jadi yang itu diberikan oleh Allah kepada Rasulnya untuk menguatkan risalahnya. Nah, itu mukjizat ya. Jadi mukjizat itu memang kejadian luar biasa, di luar kebiasaan. Kalau biasanya api itu panas di tangan Nabi Ibrahim jadi dingin ya, dan tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, itu mukjizat ya. Yang biasanya tangan tidak bisa mengeluarkan sinar ya, kemudian keluar sinar seperti sorot lampu ya di tangan Nabi Musa ya, itu mukjizat. Tongkat kayu berubah jadi ular ya, itu di tangan Nabi Musa, itu mukjizat, kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi gitu.
ya, kepada Rasul, ya. Jelas ya? Jadi ada mukjizat yang sifatnya hissiyah, ya, mukjizat yang sifatnya hissiyah, yang nampak oleh panca indera tadi, ya. Nabi bisa memecah bulan, ya. Nabi SAW keluar dari jari-jarinya air seperti kran, ya. Itu mukjizat yang sifatnya hissiyah, ya, yang sifatnya kelihatan oleh panca indera kita. Nah, mukjizat yang seperti ini sudah hilang, sudah habis, ya, bersama wafatnya sang Nabi. Nah, yang tersisa adalah mukjizat yang abadi, walaupun Nabi sudah wafat, tapi masih ada, yaitu Quran, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kami yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra, ya. Quran sebagai peringatan itu diturunkan oleh Allah, ya. Wa inna lahu lahafidun, dan kita, ya, kamilah yang menjaganya. Itu abadi Quran itu, mukjizat yang sifatnya apa? Abadi. Nah, mukjizat Al-Quran yang sifatnya abadi tadi, kembali ke kata i'jaz tadi, ya, yang itu sifatnya melemahkan. Artinya orang-orang Arab sendiri, ya, atau orang-orang yang anti terhadap Islam itu tidak bisa membuat, ya kan, membuat susunan kata kalimat seperti Al-Quran, nggak ada, walaupun mereka adalah sastrawan kondang, ya. Orang-orang Arab itu dulu, ya kan, ahli sastra, ya, sampai dikenal dengan mu'alaqat, ya. Mereka itu kalau menang dalam kontestasi lomba buat syair itu sampai produk syair mereka dibuat pasar dulu, ya, dipasarkan, dijual, ya. Bahkan kalau menang digantung di Ka'bah gitu. Saking ahlinya mereka membuat syair, ya, syair-syair Arab itu. Tetapi syair-syair Arab, ya, yang mereka buat itu tidak bisa menandingi Al-Quran, ya. Walaupun hanya satu ayat nggak bisa mereka menandingi Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran itu, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, ya. Jadi kalau seandainya manusia, jin, ya, mereka mencoba untuk menandingi Al-Quran, mendatangkan seperti Al-Quran, ya kan, tidak akan bisa, walaupun mereka saling kerjasama, nggak akan bisa, ya. Jangankan satu Al-Quran, ya, yang 30 juz, 10 surat saja nggak mampu. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mislih, ya. Jadi fa'tu bi asyri suwarin, ya, maka datangkan 10 surat mislihi yang semisal dengan Al-Quran. Nggak bisa mereka, ya. Jadi ditantang oleh Allah, kalau kalian memang nggak percaya sama Al-Quran, coba tandingi Quran, saingi Al-Quran, 10 surat saja kalau kalian bisa. Mereka nggak mampu. Kalau nggak mampu 10, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratim mislih, ya, datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Tidak bisa juga, ya. Jadi ini salah satu aspek kemukjizatan apa tadi? Al-Quran. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa menandingi Al-Quran, nggak bisa, ya. Ya. Jadi itulah kemukjizatan Al-Quran, ya, nggak bisa ditandingi oleh siapapun, ya. Walaupun dulu di zaman Nabi ada nabi palsu, ya, namanya Musailamah apa? Al-Kadzab, yang mencoba untuk menandingi, menyaingi Al-Quran, tapi bisa nggak? Nggak bisa, ya. Dan nabi-nabi palsu yang lainnya, sampai hari ini banyak nabi-nabi palsu membuat tandingan saingan Al-Quran, tapi tak bisa. Kayak di India itu ada nabi palsu, Mirza Ghulam Ahmad bikin
kitab namanya tazkirah, ya kan? Duplikat dari Al-Qur'an diacak-acak, dirubah-rubah. Tidak bisa juga ya. Dulu ketika di Indonesia dijajah oleh Belanda, ada seorang orientalis namanya Seno Gorgonyo bikin Quran dalam bahasa Jawa, Darmo Gandul ya. Itu nggak bisa juga kitab itu menyaingi Quran. Dan sepanjang zaman akan selalu ada, tak akan bisa ya. Karena memang setiap huruf dan lafadz Al-Quran itu mengandung i'jaz tadi ya, kemukjizatan. Jelas ya. Jadi mukjizat yang diterima oleh Nabi tadi itu ada yang sifatnya hissi tadi ya, hissi berupa materi ya. Ada yang sifatnya maknawi ini ya, atau akli maknawi, atau khalidah, mukjizah khalidah. Yaitu apa? Al-Qur'an ini sifatnya khalidah, maknawiyah ya. Artinya Allah berikan kemukjizatan Al-Quran itu sampai akhir zaman, itu nggak bisa dipalsukan dan tidak bisa ditirukan, disaingi ya, ya kandungan lafadz maupun maknanya. Jadi itu ya kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, aspek kemukjizatan Al-Quran yang sifatnya abadi tadi ya, itu bisa kita lihat dari aspek apa? Yang pertama dari aspek bahasanya ya, keindahan bahasa Al-Quran. Itu siapapun nggak bisa menaingi atau menandingi, nggak ada yang bisa menduplikasi ya. Mencoba memalsukan Al-Quran nggak bisa ya. Satu huruf aja nggak bisa ya. Satu harokat pun nggak bisa. Dulu pernah ada orang-orang yang anti-Islam mencoba memalsukan mushaf ya. Ada mushaf-mushaf palsu yang disebar di tengah-tengah masyarakat. Mushaf Quran ya, nggak dirubah-rubah bentuknya ya. Hanya diselipkan beberapa huruf ya. Hanya satu huruf diselipkan itu ketahuan. Misalkan ya dalam Al-Quran kan adanya alif lam mim ya, atau alif lam mim ro ya kan, alif lam ro kan gitu. Nah di mushaf itu dicoba ditambah satu huruf dal, alif lam mim dal, kan gak enak juga bacanya, ketahuan ya. Akhirnya mushaf itu ditarik ya, karena itu pemalsuan, orang-orang yang tak bertanggung jawab menyelundupkan mushaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu diganti ya ayyuhal muslimun, kan enggak ada al muslimun di Al-Qur'an ya. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nasu. Nah lafadz amanu diganti muslimun, ya ayyuhal muslimun, ketahuan. Nah gitu. Itu mushaf palsu itu. Pernah ya di Indonesia itu disebar itu tahun berapa ya? Ustaz pernah dapat itu ya. Pernah dapat itu. Pernah jumpa itu mushafnya ya. Jadi tidak bisa dari aspek bahasa ketika dipalsukan ya akan ketahuan. Yang kedua dari aspek ilmiah ya, dari aspek ilmiah. Nah aspek ilmiah nanti ini yang akan kita bahas di semester ini, yang disebut dengan i'jaz al-ilmi. I'jaz apa? Ilmu. Jadi kemukjizatan dari aspek ilmu ya. Bahwa Al-Quran itu menguatkan temuan-temuan ya modern ya, atau yang dikenal nanti tafsir saintifik, disebut tafsir apa? Saintifik ya. Aspek-aspek ilmiah ya. Nah yang ketiga adalah aspek hukum, aspek tasyri' ya. Bagaimana syariat Islam ini betul-betul syariat wahyu ya, yang sama sekali tidak ada campur tangan manusia ya. Ini memang murni wahyu Allah ya. Dari sisi aspek hukum ya. Nah kenapa kok kalau ada orang membunuh harus dikisos, ya kan? Aspek hukum tasyri'nya bagaimana? Ya itu justru aman. Nah di dunia ini nggak aman itu kan karena syariat nggak ditegakkan, ya kan? Kenapa kalau ada orang mencuri kemudian dipotong tangan ya kan? Kalau mencapai apa nih? Nisabnya. Iya. Pasti aman itu negara ya. Karena pencuri hanya dipenjara 5 tahun, 2 tahun, ya kan? 2 tahun setengah. Akhirnya malah ugal-ugalan dia mencuri gitu.
Tapi coba kalau dipotong tangannya, kapok nggak kira-kira? Kapok. Coba setiap koruptor itu korupsi dipotong tangannya di Monas sana, kapok nggak kira-kira? Kapok. Nggak akan balik lagi mencuri dia. Malu dan juga sekaligus hancur karirnya ya. Miskin, secara sistematis miskin dia. Jelas ya? Ya. Nah, kenapa kok kalau ada orang berzina, kalau udah punya suami atau punya istri harus dirajam? Ya kan? Itu penyakit itu, selingkuh itu. Ya. Supaya tidak terjadi banyak sekarang kerusakan rumah tangga gara-gara selingkuh ya. Gara-gara berzina ya. Atau gara-gara orang pacaran berzina. Kenapa harus dicambuk sama di penjara 1 tahun, diasingkan? Supaya nggak nular, karena itu penyakit apa? Menular, penyakit sosial itu ya. Supaya nasab keturunannya nggak rusak gitu. Ini aspek apa? Tasyri', hukum. Jadi Al-Quran itu hukum-hukumnya tadi membawa kemaslahatan manusia dan menghilangkan apa? Madarat ya. Jelas ya? Jadi dari aspek tadi, dari aspek bahasa yang pertama tadi, itu terlihat apa? Kemukjizatan Al-Quran dari sisi susunan ya, yang menakjubkan ya. Jadi uslubnya itu sangat indah, menakjubkan, walaupun nggak paham maknanya tapi indah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an ya. Itu kan sangat indah sekali itu susunan-susunannya ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah ya kan. Jadi indah itu Quran itu ya, walaupun kadang surat-surat Makkiyah itu pendek-pendek tapi indah susunannya ya. Nah, kemudian uslubnya yang spesial ya. Jadi tidak dimiliki oleh uslub orang-orang jahiliyah ya. Yang orang Arab sendiri itu menyerah itu, tidak mampu membuat uslub ya, susunan bahasa, susunan kalimat dalam Al-Quran. Kok seindah itu ya? Itu aspek bahasa. Demikian juga Al-Quran bicara tentang masalah yang gaib ya, di luar batas kemampuan panca indera manusia ya kan. Hal-hal yang gaib yang gak kelihatan tetapi ada wujudnya dan terjadi ya, dan akan terjadi ya. Nah, kemudian aspek juga Quran bicara tentang berita umat-umat terdahulu ya. Bicara tentang Bani Israel ya, penyelewengan orang Yahudi Nasrani ya kan. Bicara tentang kaumnya Nabi Nuh ya, kaumnya Nabi Lot ya kan. Kaum-kaum terdahulu ya, yang mendapat nikmat atau yang diazab itu diberitakan semua dalam Al-Quran ya. Waalaikumsalam. Jelas ya. Nah, kemudian dari aspek ijaz balaghi ya, mukjizat dari sisi sastranya, balaghahnya ya, susunan yang indah tadi bahasanya ya. Ya. Jadi aspek-aspek itu ya, aspek-aspek tadi, baik aspek yang sifatnya kebahasaan ya. Jadi sastra bahasanya begitu indah yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun ya. Demikian juga aspek tadi ya, aspek tasyri' ya, bagaimana kandungan syariat Islam itu betul-betul membawa maslahat bagi siapa? Manusia. Demikian juga aspek i'jazul ilmi ya, al-i'jaz al-ilmi, aspek bagaimana Quran itu tidak pernah ketinggalan zaman ya, bahkan menjawab tantangan zaman. Penemuan-penemuan lokal maupun penemuan-penemuan modern saat ini itu sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran ya, sudah diberitakan sebelumnya. Dan tidak bertentangan penemuan-penemuan ya, sains teknologi modern sekarang dengan Al-Quran, enggak bertentangan ya.
Nanti akan kita contohkan ijaz ilminya seperti apa. Jelas ya? Jadi ijaz ilmi atau istilah lain namanya mukjizat saintifik ya. Ya. Penemuan-penemuan ilmu modern ya. Penemuan tentang sains modern ya, ilmu-ilmu alam modern ya. Itu sudah diantisipasi dalam Al-Qur'an ya. Jadi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ya, kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami. Ya kan? Fil afaqi di dalam ufuk nih, angkasa, jagat raya ini ya. Wa fi anfusihim dan di dalam diri mereka. Jagat raya kalian akan menemukan bagaimana teknologi ya yang berkaitan dengan jagat raya ini, alam ya. Ditemukannya pesawat, ditemukannya dunia luar angkasa ya, planet-planet ya kan, bintang-bintang ya, galaksi-galaksi ya. Sehingga di situ terpacu untuk membuat teknologi-teknologi yang menjangkau luar angkasa. Ditemukannya satelit ya kan, radar. Ya teknologi sekarang apa yang sekarang nggak dijangkau ya dengan radar gitu. Keberadaan kalian di sini gampang bisa dideteksi ya kan. Bahkan hari ini kalian kepengen tahu rumahnya Fathi di mana, tinggal buka Google apa namanya teknologi apa itu untuk menemukan satu tempat. Google Map ya, Google Map masih sangat terbatas. Sampai ada gambar persis rumah kalian di mana, bentuk rumahnya sampai apa itu dengan satelit itu bisa dideteksi. Saking canggihnya zaman sekarang, ya kan? Jelas. Jadi tentang ruang angkasa, tentang ufuk jagat raya ini Allah tampakkan gitu. Wa fi anfusihim dan pada diri ya manusia. Ilmu tentang diri manusia itu kan tentang misalkan apa, seluk-beluk anggota badan kalian itu akan dibungkus dalam ilmu apa? Biologi ya kan? Mengenal anatomi tubuh ya kan? Mengenal tentang masalah janin yang ada dalam tubuh manusia, nanti jadi ilmu namanya ilmu apa? Embriologi ya. Jelas ya? Jadi pada diri kita dan di luar diri kita yaitu alam jagat raya itu ditampakkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga tampak bagi mereka bahwa Allah itu maha apa? Maha benar. Jelas ya? Jadi berarti apa definisi ijazul ilmi ini? Ya. Jadi ijazul ilmi maksudnya adalah ikhbaruhu an haqa'iq ilmiyah lam takun ma'rufah lil bashariyah yauma nuzulil Qur'an ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaktashif al ilmu hadhil haqa'iq illa fi waqtina al hadir. Jadi kabar Quran tentang fenomena alam ya, tentang penemuan ilmu-ilmu modern ya, yang ilmu itu pas zaman Nabi diutus ya, Quran diturunkan waktu itu belum ada gitu, tapi diberitakan gitu ya kan. Zaman Nabi belum ada internet, belum ada listrik seperti ini, belum ada radar ya, belum ada teknologi canggih ya kan, belum ada saat itu ya. Tetapi beritanya sudah ada waktu itu. Nah penemuannya hari ini, penemuannya adalah apa? Hari ini dan saat ini. Nah itu yang disebut dengan apa tadi? Mukjizat apa? Ilmiah ya, mukjizat saintifik ya. Jadi nanti mukjizat ilmiah atau mukjizat saintifik tadi itu merupakan apa tadi? Pembahasan ya
yang merupakan corak tafsir nanti ini ya, bahwa Al-Quran itu telah memberikan informasi tentang perkembangan apa? Ilmu pengetahuan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan itu tadi tidak bertentangan dengan apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quran ya. Itu yang disebut dengan sains apa? Saintifik ya, tafsir ilmi ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ya, dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan ya. Jadi lihat ya, laut itu kalau kalian secara saintifik kalian lihat ya, kalau kepin lihat langsung datang ke laut sana, atau kalian lihat penemuan sekarang melalui apa di YouTube itu ya, tayangan-tayangan penemuan bahwa laut itu, laut yang besar tadi, air yang bergelombang begitu besar itu bertemu ya kan, dua lautan yang bertemu ya, atau dua gelombang air yang bertemu. Unik itu, satu laut itu ada pemisahnya gitu, yang satu tetap asin, yang satu tetap apa? Tawar. Loh kok nggak bercampur? Ya begitulah. Ternyata sains modern itu telah menemukan, mengungkap ya. Dan berita itu ternyata sudah apa? Sudah ada di dalam Al-Quran. Walaupun penemuan-penemuan ilmiahnya terjadi apa? Belakangan sekarang ini. Itu namanya apa? Saintifik ya. Demikian juga dalam surat Ar-Rahman ayat 20 tentang alam ya, tentang luar angkasa ya. Jadi marajal bahraini yaltaqiyan ya, yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi laut, dua laut yang bertemu, tetapi pertemuan dua laut itu yang satu tetap asin, yang satu tawar ya. Jelas ya? Jadi itu ditemukan kapan itu? Pengetahuan itu ya, Pak? Hah? Ditemukan baru-baru sekarang. Apakah kemudian dulu sahabat Nabi zaman ayat ini turun mereka meneliti di lautan? Tidak. Dan mereka tahu pemisah di antara dua lautan? Tidak ya. Jadi ketahuannya kapan? Hah? Ketahuannya ya sekarang-sekarang ini ya. Penemuan-penemuan modern saat ini ya. Jelas ya? Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua tentang alam ya, jagat raya, alam jagat raya yang ada di luar angkasa. Dicatat itu ada di surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan ya. La tanfudhuna illa bisultan ya. Itu surat apa tadi? Surat Ar-Rahman ayat berapa? 33 ya. Surat Ar-Rahman ayat berapa? 33. Tentang apa tadi? Luar angkasa ya. Jadi di situ sudah dikabarkan, wahai jin manusia, jika kalian mampu untuk menembus angkasa langit maupun bumi, tembus saja. Tidak bisa kalian menembus kecuali dengan ilmu ya. Nah, dibuktikan sekarang itu orang bisa keluar angkasa, di luar bumi ini ada planet lain atau angkasa lain yang bisa dimanfaatkan. Iya kan? Malah justru yang memanfaatkan orang-orang kafir ya, yang punya
satelit itu siapa? Indonesia punya? Nggak ada. Waktu beberapa bulan lalu Ustadz diundang di Telkomsat itu ya, di sini. Telkomsat itu yang biasa menyediakan satelit-satelit untuk radar-radar di Indonesia ini ya. Perusahaannya di situ tuh, Jalan Baru situ. Ternyata ya satelitnya beli di mana? Di Amerika ya. Dan peluncurannya oleh mereka juga. Harusnya kan umat Islam ya, kalau membaca ayat ini harusnya yang bisa menciptakan satelit siapa? Umat Islam harusnya. Jadi kita ada jaringan sekarang, bisa sambung internet ya, sambung dengan berbagai macam teknologi sekarang. Jaringan-jaringan itu semuanya pakai apa tadi? Satelit di luar angkasa sana. Dan itu sudah diinformasikan oleh siapa? Al-Quran dalam surat apa tadi? Ar-Rahman ayat 33. Nah, contoh lagi misalkan ya, tentang penciptaan jagat raya ini ya. Nah, teori yang sekarang berkembang itu kan untuk teori fisika. Jagat raya ini kan ada ledakan besar ya, Big Bang itu ya, ledakan itu. Kalau kalian dulu belajar apa? Ilmu apa? Ilmu apa namanya? Fisika, ya kan? Ternyata Quran juga sudah jauh-jauh sebelum ada penemuan-penemuan ilmiah ya tentang teori-teori fisika atau teori-teori jagat raya ini, Quran sudah bicara ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Nah ini. Jadi apa mereka ini orang-orang nggak percaya ya bahwa langit ya, bumi keduanya dahulu itu apa? Dahulu satu, kemudian diledakkan, dipisahkan antara keduanya. Jelas ya? Jadi itu ada teori sekarang ledakan-ledakan itu kemudian membentuk jagat raya. Sebenarnya itu sudah diinformasikan di dalam Al-Quran. Surat apa ini? Al-Anbiya ayat berapa? 30 ya. Contoh lagi misalkan dalam surat Tur ayat 6, wal bahril masjur, demi lautan yang di dalamnya itu ada gejolak api ya, al-masjur. Jadi ternyata setelah penemuan para ilmuwan ya, di bawah lautan ini ada unsur apinya ya. Meledak itu bisa ya. Jadi makanya nanti hari kiamat itu lautan air menjadi lautan apa? Api. Karena yang bagian dasar, bagian paling keraknya tadi itu mengandung unsur api, itu meledak nanti, muntah itu ya, sehingga menjadi lautan api ya, kelak hari kiamat ya. Misalkan lagi tentang teori orbit matahari dan bulan. Nah, ini juga sudah diinformasikan dalam Al-Qur'an. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar ya. Allah telah menjadikan tadi malam, siang, matahari dan bulan. Kullun fi falaki yasbahun ya. Masing-masing itu ya. Matahari, bulan itu punya namanya orbit ya. Beredar sesuai dengan garis edarnya itu. Kalau enggak tabrakan ya. Dan itu ditemukan fakta ilmiahnya ya oleh ilmuwan-ilmuwan sekarang itu. Jelas ya? Contoh lagi misalkan dalam ilmu biologi ya. Biologi itu kan bahasa Inggris ya. Bio itu kan artinya hidup ya. Logi itu artinya apa? Ilmu. Berarti biologi itu ilmu tentang apa? Tentang kehidupan ya. Kehidupan makhluk hidup, ilmu hayah kalau dulu terjemahnya ya. Jadi biologi itu ilmu yang berkenaan dengan apa? Fenomena yang berkaitan dengan makhluk hidup, manusia, hewan, ya kan, tumbuhan, virus, bakteri, ya.
Yang itu semua adalah ciptaan siapa? Allah. Nah, itu udah disebut dalam Al-Qur'an ya. Masalah ilmu hidup itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kok masih kufur ya kan? Bagaimana kalian masih kufur kepada Allah? Kalian itu dulunya mati, kemudian dihidupkan ya kan? Habis hidup mati lagi ya kan? Kemudian dibangkitkan lagi ya kan? Kemudian dikembalikan kepada Allah ya. Ini tentang ilmu kehidupan ya. Proses kehidupan manusia juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ya kan? Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalian dulu itu manusia diciptakan dari saripati tanah ya kan? Kemudian dari nutfah, dari air mani ya. Kemudian dari situ ya, ketika terjadi pertemuan sel laki perempuan ya, terjadi pembuahan, kemudian jadi alaqah ya, segumpal darah. Kemudian tumbuh kembang menjadi mudghah ya, menjadi janin ya, segumpal daging. Setelah itu ada tulang-tulangnya, tulang-tulangnya dibungkus dengan dagingnya tadi. Jadi manusia itu kemudian gede, kawin lagi, jadi beranak pinak ya kan, beranak cucu. Begitu, jadi banyak manusia itu berkembang biak ya. Dan semua makhluk juga begitu, berkembang biak ya. Ini namanya ilmu apa? Ilmu biologi ya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa? Makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, atau yang nggak kelihatan hidupnya, virus, bakteri, ya kan? Itu pembahasan dalam ilmu apa? Biologi. Kalian pernah belajar biologi nggak dulu? Tentang teori-teori makhluk hidup ya. Jelas ya? Jadi itu contoh-contoh ya tafsir apa? Saintifik ya, ijaz ilmi ya. Bahkan ada seorang profesor ya dari Thailand itu, dari Chiang Mai University, ahli kulit ya. Jadi dia itu dokter spesialis kulit. Ketika menghadiri kongres di Riyadh ya, pertemuan ilmiah di seluruh dunia, masing-masing negara itu mereka memaparkan ya hasil riset atau temuan-temuan mereka ya. Nah, ini perwakilan salah seorang dari Thailand itu, karena dia ahli bedah dan ahli bedah kulit ya, dia ngerti seluk-beluk susunan kulit manusia gitu. Dia jelaskan temuan-temuan terkait dengan masalah apa? Kulit manusia. Nah, kemudian terjadi dialog dan diskusi ya dalam forum itu. Nah, salah seorang mengusulkan supaya dicocokkan dengan Al-Qur'an temuan itu ya. Nah, di Al-Qur'an itu ya, bicara juga tentang masalah kulit ya. Karena si dokter tadi memang ahli bedah kulit, entah kulit ketika kulit manusia itu rusak, entah kebakar atau kecelakaan atau apa, dia ahli anatomi kulit. Nah, kemudian disodorkan tentang teori ilmu kulit dalam Al-Qur'an tadi, yaitu disebutkan tentang kulit di Al-Qur'an apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab ya. Jadi Al-Qur'an itu ada kulit bakar. Diceritakan di Al-Qur'an itu ada fenomena kulit apa? Kulit yang terbakar, yaitu kulitnya penduduk api, penduduknya ahli neraka. Kalau mereka masuk neraka dibakar, kemudian diganti dengan kulit apa? Baru.
bakar, hangus, ganti lagi kulit baru. Nah si dokter ini kemudian bertanya, Quran ini luar biasa katanya. Jadi kenapa penduduk api neraka itu kalau dibakar kulitnya hangus dan diganti kulit baru? Ternyata dalam anatomi kulit manusia ini itu terdiri dari beberapa lapis ya ikhwah ya. Jadi kalau kulit kalian ini yang sakit itu adalah kulit luar. Coba kalau nggak percaya dicubit kulitnya, pasti sakitnya luar ya. Tapi kalau manusia ditusuk semakin ke dalam, itu nggak terasa yang dalamnya. Kenapa begitu? Iya. Makanya informasi Al-Quran, penghuni neraka itu ketika hangus kulitnya diganti kulit yang baru supaya lebih pedih siksanya. Karena apa? Karena kalau nggak diganti dengan kulit baru, penduduk neraka bisa tidur di neraka, nggak kesakitan. Paham ya? Itu luar biasa. Informasi Al-Quran itu betul-betul menghentak ya, mengagetkan seorang dokter spesialis anatomi kulit tadi. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk apa? Masuk Islam. Ya. Jelas ya? Jadi banyak ilmuwan yang jujur ketika dia membaca Quran atau mendapat informasi tentang Quran itu masuk Islam. Nah di Perancis itu ada seorang fisikawan namanya Maurice Buchel ya. Maurice Buchel itu, kalian lihat nanti cari di Google itu, Profesor Maurice Buchel, seorang fisikawan itu mengkaji tentang Quran ya dan Bible ya dan sains gitu. Jadi ketika dia mengkaji Bible itu nggak bicara sama sekali tentang sains, produk modern nggak ada. Tapi ketika bicara Quran, dia teliti Quran ini kok relevan ya, cocok dengan penemuan-penemuan apa ilmiah. Akhirnya dia masuk Islam ya, masuk Islam ya. Dan banyak ya para ilmuwan yang jujur masuk Islam menjadi mu'alaf ya, disebabkan karena apa tadi? Karena apa? Quran itu ya tidak bertentangan dengan penemuan-penemuan apa? Ilmiah ya, modern. Jelas ya? Itu luar biasa ya. Itu jadi tujuan tafsir saintifik tadi itu adalah sebagai sarana dakwah ya, kalian menjelaskan betapa Quran itu enggak bertentangan dengan sains modern dan bahkan menguatkan, dan bahkan informasinya sudah ada di dalam Al-Quran. Itu untuk dakwah ya, dakwah di kalangan orang-orang yang khususnya saintis. Kenapa? Karena saintis sekarang itu banyak yang apa? Ateis. Banyak saintis, ahli sains ya, tapi malah nggak percaya Tuhan. Jadinya apa? Komunis. Jadinya apa? Ateis ya. Itu banyak itu ya. Dan sekarang ini di buku-buku sekolah, buku-buku kuliah tentang sains itu ya memang sengaja dipisah antara ilmu dan agama. Padahal nggak mungkin dipisah itu ya, antara sains dan agama ya. Tapi kenyataannya di lapangan ya, ketika bicara sains nggak pakai agama, itu yang menyebabkan banyak saintis yang murtad ya, alias tidak percaya sama Tuhan. Itu yang bahaya itu ya. Itu tujuannya ya, kalian belajar apa? Ijaz apa? Ilmi. Ya. Silakan. Mukjizat ada dua, hissi sama maknawi. Terus hissi itu yang seperti tongkatnya Nabi Musa. Ya, yang bisa dilihat oleh panca indera ya. Terus maknawi yang Al-Quran. Tanyanya apakah maknawi itu cuma Al-Quran aja? Mukjizat maknawi itu hanya Al-Quran aja? Apakah ada selain Al-Quran? Iya, yang dimaksud mukjizat maknawi yang apa? Yang abadi tadi itu yang dimaksud adalah Al-Quran ya. Karena ketika Nabi udah wafat, mukjizat-mukjizat yang hissi itu udah apa? Udah ada lagi. Udah ada lagi. Yang tersisa apa? Yang maknawi tadi, yaitu mukjizat Quran sebagai kitab apa? Wahyu. Itu saja. Ya. Berarti maknawi ini cuma Al-Quran saja? Al-Quran. Ada yang lain gitu? Atau Mukjizat yang lain? ya. Enggak.
Ya Al-Quran dan turunannya maksudnya ya sunnah Nabi itu ya mukjizat maksudnya ya. Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi yang itu yang tersisa. Sunnah-sunnah Nabi itu yang apa? Tersisa. Adapun hal-hal yang sifatnya materi udah nggak ada. Dulu zaman Nabi pernah bulan pecah ya, pecah jadi dua, ya. Dulu tangan Nabi bisa keluar air ya, kayak keran gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Dan semua mukjizat itu telah tiada yang sifatnya hissi tadi. Semua para Nabi begitu. Nah yang tersisa mukjizatnya Nabi itu ya mukjizat Quran ini. Quran dan hadis itu, Quran dan sunnah itu mukjizat. Dua pusaka yang Nabi tinggalkan untuk siapa? Umatnya. Dan tidak Nabi yang lain juga tidak. Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi seterusnya itu mukjizat Taurat mereka, Injil mereka itu sudah tiada, nggak ada lagi. Karena nggak ada jaminan dijaga. Kalau Quran apa? Ada jaminan untuk diapakan? Dijaga kekal. Itu yang bedakan. Fahim tuh ya kah? Ada lagi pertanyaan? Atau sendalnya Nabi Harun itu apakah setelah wafat apakah itu menjadi mukjizat juga bahkan dalam sebagian kisah-kisah diriwayatkan bahwasanya Bani Israil ketika mau berperang mereka membawa pusaka dari Nabi Harun atau Nabi Musa untuk dijadikan sebagai keberuntungan. Bagaimana ini? Itu sudah tidak ada. Itu sudah tidak ada, udah habis di zaman itu. Zaman sekarang udah nggak ada. Dan maksudnya apakah itu sebagai mukjizat di zaman mereka? Nah di zaman mereka ya itu syariat yang dikaitkan dengan tabut ya, penemuan peti ya, yang tinggalan-tinggalan dari Nabi Bani Israel sebagai ayat ya, sebagai tanda kebenaran sisa ya dari nabi-nabi apa terdahulu. Jadi kalau mukjizatnya sudah selesai, cuman sisanya masih ada, namanya bekas sejarah gitu. Bekas sejarah nabi dahulu sampai sekarang juga masih ada. Contohnya siapa? Firaun kan masih ada. Jadi jejak sejarah namanya. Namanya apa? Jejak apa? Sejarah. Jejak sejarah itu sampai kiamat ada. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, tapi nabi-nabi terdahulu seperti peninggalan-peninggalan sejak sejarah Nabi Musa sampai sekarang ada nggak? Ada, disebut dalam Al-Quran nggak? Disebut, contohnya apa? Tinggalan-tinggalan Nabi Musa maksudnya hancurnya Fir'aun itu kan? Ada nggak? Ada. Tinggalan-tinggalan Nabi Soleh sekarang di Saudi itu ada Madain Soleh ya. Kalau orang-orang umrah pada ngunjung ke sana, masih ada nggak? Masih ada. Laut apa lagi? Laut mati, tinggalan Nabi siapa? Nabi Lot di mana itu? Di Yordan ya, masih ada nggak? Masih. Kalau bekas sih ya, jadi bekas-bekas mukjizat dulu, ya, sebagai tanda kebenaran apa? Bahwa pernah ada Nabi dan Rasul di sini, paham ya? Iya, seperti itu bekas ya. Itu namanya bekas-bekas apa? Peninggalan mukjizat. Tapi yang dimaksud dengan mukjizat yang abadi tadi itu adalah tadi Quran yang Allah tinggalkan untuk umat ini ya. Keasliannya terjaga. Keasliannya apa? Terjaga. Injil itu mukjizat, tapi nggak dijamin keasliannya, itu masalahnya. Paham? Taurat, orang Yahudi itu yang Zionis itu, apakah mereka baca Taurat? Baca itu, mereka punya Taurat itu yang disimpan secara khusus dan disucikan ya. Tapi itu palsu Tauratnya, sudah dirubah-rubah oleh siapa? Para apa? Pendeta-pendetanya gitu. Injil yang sekarang di tangan orang-orang Kristen Katolik itu palsu. Kenapa? Sudah diapakan? Dirubah-rubah oleh siapa? Pendetanya gitu. Yang masih asli apa? Quran. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.